Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syarif Bahami Febriadi, HMD. Saya mahasiswa Universitas Siber Asia, Program Studi PJJ Informatika. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian Teknologi Informasi. Dosen pengampunya Dr. Ucu Darussalam STMT. Untuk judul proposal tugas akhir, analisis manajemen bandwidth internet menggunakan metode QI3 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya. Daftar isi, latar belakang, permasalahan, tujuan, metode, sistem, capaian, kesimpulan, dan referensi. Latar belakang, perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat kita harus dapat memanfaatkannya dengan bijak. Sektor pemerintahan juga mengalami banyak kemajuan teknologi yang harus diikuti untuk mengimbangi kualitas pengetahuan para pegawai di instansi pemerintahan. Salah satu pemanfaatan teknologi dalam pekerjaan yaitu dengan memanfaatkan bandwidth internet di kantor. Permasalahan Permasalahan penggunaan akses internet di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama. Antara lain, satu, kecepatan internet yang lambat. Dua, keamanan jaringan yang rentan. Tiga, penyalahgunaan akses internet oleh karyawan. Empat, kurangnya kebijakan penggunaan internet. Lima, gangguan atau downtime yang sering terjadi. Nah, untuk kelima ini rata-rata memang pada umumnya permasalahan itu banyak sering terjadi, apalagi untuk urutan nomor tiga, penyalahgunaan akses internet oleh karyawan. Artinya banyak para karyawan maupun pegawai yang ada di perusahaan maupun di pemerintahan instansi tidak bijak menggunakan akses internet, tidak sesuai dengan penggunaan kebutuhan pekerjaan, ya, seperti streaming atau uh, tidak dalam uh, tugas atau cari jawaban dalam suatu pekerjaan itu tadi. Boleh-boleh saja, tetapi kalau sudah sering atau lebih banyak hiburannya, maka itu kurang baiklah di dalam suatu instansi atau perusahaan. Kemudian tujuannya yaitu dalam proses tugas akhir, analisis manajemen bandwidth internet menggunakan QI3, Basis Pendidikan dan Kebudayaan yang Kabupaten Kuburaya, yaitu bertujuan sebagai sarana fasilitas akses internet yang cepat, stabil, dan mudah digunakan oleh para pegawai di Dinas Pendidikan dengan pembagian manajemen bandwidth internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kuburaya dan make up dari provider THC. Harapan penulis dalam menganalisis manajemen bandwidth internet menggunakan QI3 pada pendidikan budaya adalah dapat memahami manfaat dari penggunaan bandwidth dan memahami alur sistem pembagian bandwidth di pendidikan kebudayaan dan kabupaten kebudayaan. Nah, jadi di sini tujuannya adalah menggunakan manajemen bandwidth tadi. Di Dinas Pendidikan dan Kabupaten Kebudayaan ini ada dua eh, jalur internet. Yang pertama dari bantuan perangkat daerah, yaitu Dinas Pendidikan dan Informatika Kabupaten Kuburaya. Yang satu dari Telkom.
Kemudian landasan metode. Nah, untuk metodologi penelitian, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode NLC atau metode NDLC atau Network Development Life Cycle. Nah, NDLC sendiri itu memiliki beberapa tahap. Di antaranya adalah analisis, desain, simulasi, implementasi, pemantauan, dan manajemen. Kita lihat gambar samping. Kemudian sistem. Dalam penelitian analisis manajemen bandwidth internet menggunakan metode Q3 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya, peneliti menganalisis beberapa besar dampak atau pengaruh pembagian bandwidth internet tersebut terhadap pegawai yang menggunakan akses internet untuk menunjang pekerjaan. Apakah distribusi internet sudah maksimal gunanya dan merata atau belum? Nah, kita lihat pada gambar sebelah itu ilustrasi jaringannya pada suatu kantor. Kemudian mengapa di pendidikan dan kebudayaan perlu adanya manajemen bandwidth? Karena di pendidikan kebudayaan memiliki jumlah pegawai yang banyak ASN dan OSN, yaitu berjumlah 97 orang. Untuk mendistribusikan BBM yang merata dan stabil kepada pegawai dan ASN di kantor yang maksud internet. Kemudian metode usulan. Metode usulan yaitu bagaimana sistem berbagi bandwidth internet di pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kuburaya. Sistem pembagian bandwidth menggunakan perangkat mikrotik Etherboard RB1100AHX4 dengan metode manajemen bandwidth Q3. Diskusikan menggunakan mikrotik RB ini adalah suatu solusi di mana perangkatnya lumayan bagus, prosesor yang juga tinggi, harganya juga lumayan, jadi semakin besar atau baik router bootnya maka semakin baik juga dalam proses untuk mengolah internet tadi. Kemudian manajemen bandwidth Q3 merupakan fitur bandwidth manajemen di mikrotik yang sangat fleksibel dan cukup kompleks. Pendefinisian target yang akan dilimit pada QI itu tidak dilakukan langsung pada saat penambahan rule QI, namun dilakukan dengan melakukan marking paket data menggunakan firewall mangle. Inilah yang menjadikan penerapan QI3 menjadi lebih kompleks. Maka ini menjadi tantangan tersendiri sebab jika salah pembuatan mangle bisa berakibat QI3 tidak berjalan. Nah, jadi eh, satu fitur bandwidth management yaitu mereka menggunakan eh, thermal mangle. Jadi eh, seperti urutan-urutan di dalam eh, menyeting. Artinya kalau kita salah menyeting suatu urutan eh, dalam mikrotik tadi, maka kuinya tidak berjalan. Jadi harus urutan sesuai dengan urutan yang benar dan harus sesuai harus ada apabila salah satu urutan tidak ada maka tidak akan berjalan atau urutan tidak sesuai maka tidak akan jalan untuk query. Kemudian namun di sisi lain penggunaan Mangle paket MAR ini juga menguntungkan sebab lebih fleksibel dalam menentukan traffic apakah akan dilimit bisa berdasarkan IP address, protokol, port, dan sebagainya. Setiap service pada jaringan dapat diberikan kecepatan beda. Sebagai contoh, kita bisa lihat pada gambar berikut, memberikan limit kecepatan beda antar traffic, game online, dan browsing. Nah, di sini ada upload, download user, lanjut capaian. Capaian mana yang lebih baik, simple QI atau QI3? Baik Simple QI maupun QI3 memiliki keunggulannya masing-masing. Simple QI seperti namanya cukup mudah dalam melakukan konfigurasi. Jika kebutuhannya untuk melakukan limitasi berdasarkan target IP address atau interface, maka Simple QI merupakan pilihan tepat sehingga kita tidak sibukkan dengan pengaturan manual. Nah, jadi um, itu tergantung dari si admin tadi penggunaan QI, kapan bisa menggunakan Simple QI dan kapan menggunakan QI3. Sedangkan Fitri seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya harus menggunakan Mingle. Harus sangat cermat dalam pembuatannya. Namun jika kebutuhan QI lebih detail berdasarkan servis,
protokol, port, dan sebagainya, maka Q3 adalah jawabannya. Simple QI juga memiliki parameter mark paket, namun dari sisi manajemen akan lebih mudah jika mark paket diterapkan pada Q3. Dari segi penggunaan resource, baik Simple maupun Q3 sama-sama menggunakan resource RAM. Namun pada Q3 karena menggunakan kombinasi manual, maka resource CPU juga digunakan. Jadi untuk QI dan Simple QI itu sebetulnya sama. Dia juga punya mark paket. Cuman dalam penggunaan resource bandwidth, resource RAM dalam suatu proses mikrotik, maka V3 akan lebih besar penggunaannya karena uh, banyak settingan-settingan menggunakan V3. Kalau simple itu kan dia hanya menggunakan IP, berdasarkan IP, uh, apa batasi download dan uploadnya. Sedangkan Q3 itu dia lebih kompleks, dia lebih banyak menggunakan settingannya. Kemudian bagaimana jika keduanya digunakan? Secara teknis keduanya dapat berjalan bersamaan, namun ketelitian yang lebih untuk menjaga keduanya agar tidak tumpang tindih. Untuk mengetahui lebih detail, kita akan melihat alur proses terjadi di dalam router. Di bawah ini merupakan gambar aliran proses paket data atau paket flow router OS versi 5. Proses pembacaan queue dilakukan pada global in pre-routing dan global out post routing. Nah, situ akan disebutin tanda merah itu tadi ada global global out, global total, global in, global total. Ini untuk versi 5. Kemudian sedangkan pada router OS versi 6 letak simple QE dan QE3 terjadi perubahan antara simple QE dan QE sendiri. Bisa lihat pada gambar di bawah. Nah, di sini untuk pakai data besar ini berbeda. Berdasarkan paket flow di atas, kita bisa melihat proses Q3 terbaca terlebih dahulu, namun proses ini tidak berhenti dan tetap akan dilanjutkan dalam proses berikutnya, yakni simple queue. Sehingga jika terdapat sebuah paket data yang sama, kemudian dibuat simple queue dan queue secara bersamaan, maka hasilnya akhirnya kecepatan klien akan mengikuti limit yang terkecil. Sebagai contoh, simple queue mendefinisikan max limit upload download 2 megabyte per 2 megabyte. Sedangkan Qt menggunakan upload download 1 mega. Maka hasil akhir klien yang mendapat kecepatan sebesar 1 mega sesuai limitasi terkecil. Dari masalah di atas, maka lebih mudah jika kita implementasikan salah satu QI saja. Selain mudah konfigurasi, maintenance, dan monitoring juga akan lebih mudah. Di kesimpulan yaitu dari analisis manajemen bandwidth internet menggunakan metode Q3 pada dinas pendidikan dan kebudayaan Kementerian Kebudayaan adalah pembagian bandwidth yang merata setiap pegawai di kantor. Metode digunakan dalam pembagian bandwidth adalah manajemen bandwidth Q3. Kemudian yang ketiga, hasil dari analisis ini agar memahami alur manajemen bandwidth pada dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bogor. Jadi intinya adalah eh, seberapa besar penggunaan bandwidth itu yang masuk dan eh, memaksimalkan bandwidth yang ada. Dan eh, masing-masing di dalam instansi atau perusahaan itu kan pasti ada subbagiannya. Maka bagian-bagian dari seperti kalau di dinas itu ada bidang-bidang sesuaikan dengan eh, apa ya kebutuhan itu tadi. Apabila kebutuhan internet itu eh, sangat riskan, maka kita eh, apa kita support bandwidth sesuai dengan kebutuhan itu tadi. Seperti dalam keuangan, dalam pembagian bandwidth itu ada 100 mega, kita bagilah bandwidth untuk keuangan 30 mega, lebih besar 10 mega dari bidang lain. Misalkan bidang A 10 mega, bidang B 10 mega, bidang C 10 mega, bidang D 10 mega, bidang F 10 mega agar pada saat uh, distribusi tadi uh, tidak terganggu pada proses uh, pekerjaan si bidang keuangan tadi karena mereka sangat urgent.
Kemudian di bidang itu kita bagi lagi dan eh, settingan yang khusus di ruang Renja itu yang hujan 10 mega, sisanya untuk staf-staf ya. Di ruangan itu sekitar 1 mega, 2 mega. Maka akan terbentuk tadi fleksibilitas atau pemerataan di dalam penggunaan benda. Kemudian referensi yang saya ambil ada dua, yaitu Jurnal Global Teknologi Komputer, penerapan metode QI dalam manajemen bandwidth berbasis mikrotik untuk memudahkan pembelajaran dalam menghadapi dampak COVID. Websitenya jurnal-seminar-id.com. Kemudian yang kedua, D. Susianto dengan judul Implementasi QI3 untuk manajemen bandwidth menggunakan board mikrotik. J. Cendikia. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila penjelasan tadi masih kurang jelas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.